حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا خاطركم pembahasan kemarin terkait takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram itu bacaan takbirnya atau mengangkat kedua tangannya. Bacaan takbirnya yang bunyinya bagaimana? Allahu Akbar. Baik. Hukumnya apa itu untuk salat? Hukumnya wajib, lebih dari wajib. Ada istilah khusus untuk salat pada hal-hal yang tidak gugur walaupun lupa. Apa namanya? Rukun. Rukun dari rukun-rukun salat. Baik. Adapun mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Baik. Hukumnya sunnah. Jelas. Sunnah yang lain untuk mengangkat kedua tangan indak ya Hindi. Kapan itu? Tayyib, yaitu ketika hendak rukuk. Ketika telah bangkit dari rukuk dan ketika telah bangkit dari tasyahud awal. Karena pada keempat keadaan di mana disunahkan mengangkat tangan, mengangkat tangannya pada saat posisi apa? Hendak ya Yahya, ketika berdiri tegak. Nah, ketika berdiri tegak maka ini diingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa surratihi aw tahtaha aw 'ala sadrihi, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas surah, di atas apa? Pusar, atau di bawahnya atau di dadanya. Baik. Nah, setelah seorang mengangkat kedua tangannya, maka tangan tersebut kemudian bersedekap. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Perhatikan catatan kaki. Wad'ul yadil yumna 'ala al-yusra thabitun fi ahaditsa katsirah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sabit pada hadis-hadis yang banyak. Wa minha hadis Wa'il bin Hujr al-ati. Di antaranya adalah hadis Wa'il bin Hujr yang akan datang penyebutannya. Dan hukum dari
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri tersebut, akhwan, mayoritas para fuqaha menyatakan tentang sunnahnya. Dan itulah pendapat para ulama al-mutaqaddimun. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah dulu manusia diperintahkan untuk seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan kirinya pada saat salat. Dhira', yaitu pada hadis ini yang dimaksud adalah apa? Adalah pada lengan bawah, ini dhira'. Tayyib, bagian setelah pergelangan sampai siku. Adapun dhira' kalau itu berupa ukuran, maka harus jadi seorang memahami istilah dhira'. Kalau dhira' yang dimaksud berupa ukuran, akhwan, maka yang dimaksud adalah dari ujung jari ini, ya, ujung jari tengah dan yang paling panjang sampai apa? Siku. Dhira'an bi dhira'in. Maksudnya apa? Nah, sehasta demi sehasta. Maksudnya dari tengah sampai siku ini satu dhira'. Tapi kalau dhira' yang dimaksud adalah anggota tubuh, maka penggunaannya, akhwan, yaitu lengan bawah ini, namanya dhira'. Baik. Demikian pula pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang diisyaratkan tadi, thumma wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Baik. Dan zahir dari perintah pada hadis Sahal bin Sa'ad, akhwan, asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Akan tapi kita tidak mendapati para ulama yang mengatakan demikian dari kalangan mutaqaddimin. Makanya Syekh Albani pun, akhwan, ini juga menunjukkan adab. Nah, adab dari para ulama untuk apa? Untuk kita contoh, akhwan. Baik. Secara teori, nah, ini perintah. Perintah menunjukkan wajib. Tapi kalau tidak ada satu mutaqaddimun pun yang mengatakan wajib, maka tidak berani. Nah, dalam Aslu Sifatis Shalah, Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bihadzal wad'i fahuwa yufidu wujuda dzalik. Fahuwa yufidu wujuba dzalik. Nah, apabila telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memerintah dengan peletakan ini, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka hal ini memberikan faedah wajibnya hal tersebut. Nah, secara kaidah usuliyah. Walakinnana lam najid man dhahaba ila al-qawli bihi minal a'immatil mutaqaddimin. Akan tetapi kami tidak mendapati orang yang berpendapat kepada pendapat ini, yaitu menyatakan wajibnya dari para a'immah terdahulu. Maka beliau tidak berani untuk menyatakan wajibnya. Kenapa? Karena kemungkinan besar mereka mutaqaddimun menemukan adanya sharif yang memalingkan dari hukum asal wajibnya. Maka beliau mengatakan fa in qala bihi ahadun minhum wajabal masiru ila dzalika wallahu a'lam.
Maka seandainya saja ada satu saja dari mereka yang mengatakan wajibnya, maka wajib untuk berpendapat dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ini adabul ulama. Naam. Baik. Untuk seseorang ikhwani fillah, ketika ada pada dirinya suatu pendapat tapi kok tidak ada para imam mutaqaddimun yang mendahuluinya, hati-hati. Naam, harus ta'anni, perhatikan dulu. Naam, kemungkinan besar engkau yang keliru. Naam. Dan peletakan kedua tangan ini akhwan langsung setelah mengangkat tangan. Jadi setelah mengangkat tangan, ketika apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, turun itu langsung apa? Bersedekap. Tidak apa? Diluruskan dulu, baru kemudian pada posisi bersedekap. Ini juga telah ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti'. Kata beliau, wa ba'dun nas yaqulu Allahu akbar thumma yursilu yadayhi thumma yarfa'uhuma wa yaqbidhuhuma. Sebagian manusia dia mengucapkan Allahu akbar, ya, Allahu akbar, mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah itu meluruskan kedua tangannya ke bawah, irsal. Kemudian baru diangkat lagi keduanya dan digenggam, bersedekap. Jadi setelah mengangkat kedua tangan kemudian turun lurus, baru setelah itu bersedekap. Nah, dan ini banyak kalau antum perhatikan. Tayyib, mereka-mereka yang salat dengan cara demikian. Wa hadza laisa lahu aslun, dan ini tidak ada asalnya, tidak ada dalil yang demikian. Bal min hini an yunzilahuma min ar-raf'i yaqbidul qu'. Bahkan semenjak diturunkan, nah, semenjak apa? Dia menurunkan kedua tangannya itu dari mengangkat langsung apa? Langsung menggenggam al-qa', yaitu qa', pergelangan tangan ini. Ini salah satu kaifiyah dalam apa? Dalam bersedekap, yaitu dengan menggenggam pergelangan tangan. Tayyib. Dan nanti akan dirinci kaifiyah menggenggam atau kaifiyah bersedekap. Jadi kita telah tahu hukum bersedekap, apa kesimpulannya indaki Adam. Hukum bersedekapnya. Taib. Keseluruhan ulama mutaqaddimun yang kita dapati, mereka menyatakan sunnahnya. Kemudian perhatikan catatan kaki. Amma wad'ul yadaini tahta surrah fa fihi haditsu Aliin. Sekarang berarti pembicaraan tentang di mana tangan itu diletakkan ketika bersedekap. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di ada 3 pilihan, di atas surah atau di bawah surah atau apa? Di dadanya. Nah, adapun peletakan kedua tangan di bawah surah, di bawah pusar, maka padanya hadis Ali, minas sunnati wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrah. Termasuk dari sunnah adalah meletakkan telapak tangan di atas telapak kanan, telapak tangan kanan berarti di atas telapak tangan kiri, maksudnya di dalam salat di bawah pusar. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa dha'afahu Al-Baihaqi wa Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Naam. Dan memang ikhwan, riwayat tersebut riwayat lemah.
Taib. Taib. Setelah kita tahu tadi, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala katakan hadis yang paling sahih yaitu riwayat Tawus dalam Sunan Nabi Dawud, akan tetapi mursal. Ini yang paling bagusnya saja mursal. Mursal berarti lemah hadisnya. Terus bagaimana meletakkannya? Syekh Albani rahimahullah ta'ala akhwan mengambil istinbat dari hadis Sahal bin Sa'ad, kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yadal yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah dulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas dhira' kirinya pada posisi salat. Sekarang ikhwan, pada hadis ini, ketika seorang meletakkan tangan kanan di atas dhira'nya, ini secara makna akhwan memungkinkan hal itu dilakukan ketika apa? Ketika dilakukan di atas dada. Karena apa? Ketika tangan kanan diletakkan di dhira'. Mesti pada posisi ini, dan dada batasan as-sadr akhwan yaitu dari apa? Dari tulang rusuk paling bawah ke atas. Itulah batasan as-sadr. Maka Syekh Albani rahimahullah ta'ala, fa innaka idza akhadta tutabbiqu ma jaa fihi ma minal ma'na fa innaka satajidu nafsaka madfu'an ila an tad'ahuma ala sadrika aw qariban minhu. Engkau apabila ingin menerapkan tadi, meletakkan tangan kanan di atas dhira', taib, maka akan ada apa? Dirimu dorongan untuk apa? Untuk meletakkannya di dadamu atau dekat dengan dadamu. Jadi tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke bawah. Taib. Sehingga peletakan ya akhwan biasanya ya tadi antara dada di sekitar ini tulang rusuk, tulang rusuk ke atas biasanya. Hay'ah dari pusar ke atas, itu yang nyaman untuk peletakannya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadza aqrabul aqwal, dan ini pendapat yang paling dekat. Taib. Wal warid fi dzalika fihi maqal, dan yang datang penegasan bahwasanya di atas dada itu padanya pembicaraan, dan telah kita lewati riwayat paling bagusnya saja mursal. Lakin hadits Sahal bin Sa'ad alladhi fil Bukhari zahiruhu yu'ayyidu anna al-wad'a yakunu 'ala as-sadr. Akan tetapi hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari tadi zahirnya menguatkan pendapat peletakan tangan di atas dada. Taib. Jadi kesimpulannya akhwan, kita tidak mendapati tempat yang tegas disebutkan dalam hadis di mana tangan diletakkan, sehingga perkaranya luas. Cuman yang paling dekat dari pendapat yang ada adalah apa? Meletakkannya di atas dadanya berdasarkan pemahaman hadis Sahal bin Sa'ad. Walaupun bagi yang tidak melakukan demikian, perkaranya luas akhwan. Perkaranya luas sebagaimana ditekankan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Sebagaimana pula di sini zahir dari pendapat Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya perkaranya luas, mau diletakkan di atas pusar atau di bawah pusar atau di atas dadanya. Dan dada itu sendiri akhwan, sadr itu sendiri telah kita ketahui batasan sadr itu dari mana? Indah ya Salman, dada itu mana dada? Apa itu? Dari tulang lutut ke bawah? Mana dada? Yaitu tulang rusuk paling bawah ke atas. Tahu tulang rusuk? Mana tulang rusuk?
Nah, tulang rusuk itu ke atas, itulah apa? Sadr, dada. Baik. Nah, kemudian masih terkait masalah meletakkan kedua tangan di atas meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang sifatnya, akhwan. Baik. Kesimpulan dari hadis-hadis yang ada, bahwasanya tata cara bersedekah itu bisa dirinci menjadi 5 keadaan. Telah kita ambil tadi hadis Sahal bin Sa'ad, yaitu kana nas yu'maru an yad'a ar-rajulu al-yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Berarti tangan kanan diletakkan di atas dhira' kirinya, diletakkan saja. Kemudian hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan thumma wada'a ay Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra warusghi was-sa'id. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri dan di atas rusghi yaitu pergelangan tangan, dan sa'id. Sa'id itu bagian tangan setelah pergelangan. Ini juga diistilahkan dengan sa'id, bagian ini. Hadis ini, akhwan, sahih bagaimana ditegaskan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Kemudian yang ketiga, hadis Wa'il bin Hujr pada riwayat An-Nasa'i, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Adalah dulu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salat, beliau menggenggam dengan tangan kanannya tangan kirinya, menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan beliau. Sehingga kalau dirinci dari ketiga hadis tadi, akhwan, kaifiyahnya ada 5. Yang pertama yaitu wad'ul kaffil yumna 'alal kaffil yusra. Telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri, diletakkan begitu saja. Telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri. Kemudian yang ketiga, wad'ul kaffil yumna 'ala rusghil yusra. Telapak tangan kanan diletakkan di atas di atas pergelangan, diletakkan saja. Sehingga kalau tadi di telapak tok, kemudian sekarang bergeser ke pergelangan. Kemudian kaifiyah yang ketiga, wad'ul kaffil yumna 'ala sa'idil yusra. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas sa'id, yaitu di atas lengan bawah ini, yang pada riwayat lain diistilahkan dhira'. Ini diletakkan. Tidak melebihi sampai siku, tapi diletakkan di sa'id, di lengan bawah. 3 kaifiyah semuanya meletakkan tok. Letakkan itu ini enggak genggam. Letakkan begitu aja. Letakkan. Pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang keempat, an yaqbidal bi kaffil yumna rusghal yusra. Dia mengqabad, yaitu qabad genggam. Yang digenggam yaitu pergelangannya. Kaifiyah yang keempat yaitu pergelangan tangan kiri kita genggam dengan tangan kanan kita. Kemudian yang kelima, ikhwan, an yaqbidha bi kaffihil yumna 'ala sa'idil yusra, yaitu menggenggam dengan telapak tangan
kanannya bagian apa? Bagian sa'id kita genggam. Ini 5 kaifiyah yang disimpulkan dari hadis-hadis yang datang tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada 2 tanbih bagus dari 2 a'immah terkait masalah ini. Yang pertama dari Imam Al-Albani rahimahullah pada cara sebagian orang menggabungkan antara menggenggam dan meletakkan, di mana dia gabung 3 jari diletakkan, ini digenggamkan. Nah, kalau genggam yang genggam semuanya, genggam ini genggam. Tapi dia apa? Dia ada yang menggenggam, ada yang diletakkan. Baik. Yaitu yalda ayaminahu ala yasarihi akhidan rusghaha bi khinsirihi wa ibhami. Nah, khinsir mana khinsir? Ini sama ibham. Begini. Kemudian yang ketiga begini. Ini inovasi. Inovasi saja ini. Nah, jadi sudah genggam sekaligus apa? Letakkan. Gini. Jadi 3 diluruskan, ini nah, ini tidak ada dalilnya. Taib. Ini merupakan tata cara yang keliru. Kemudian tanbih yang kedua dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini juga banyak dilakukan anak-anak, kemudian juga para pemuda yang tidak perhatian dengan sunnah. Yaitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, nara ba'dan nasi yaqbidul mirfaq. Fa hal hadha aslun? Al-jawab laisa li hadha aslun. Nah, kami melihat sebagian manusia menggenggam sampai apa? Siku digenggam kayak orang kedinginan. Taib. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau lagi dingin yang digenggam siku. Taib. Maka apakah untuk tata cara seperti ini ada asalnya? Jawabnya laisa li hadza aslun. Tidak ada asalnya sama sekali. Wa innama yaqbidul qu'. Hanyalah yang diqabid adalah qu', yaitu bagian apa? Qu' juga disebut ruzq, yaitu telapak pergelangan tangan. Atau tadi apa? Dhira'. Walaupun untuk dhira', ikhwan, riwayat yang paling banyak adalah apa? Untuk dhira', yaitu dengan meletakkan. Taib, diletakkan. Taib, dhira' itu diletakkan sebagaimana pada hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari. Tapi ditetapkan juga adanya qabd pada dhira' berdasarkan apa? Berdasarkan keumuman hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Ini umum. Taib, barakallahu fikum. Ini 5 kaifiyah diingat-ingat ikhwan, juga 2 tanbih yang harus diperhatikan ketika bersedekap. Barakallahu fikum, naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.